Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miranda Ariadna, NIM 200608501008 dari Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Antropologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada mata kuliah ini yaitu Pengantar Ilmu Sejarah, saya akan menceritakan sejarah atau biografi seorang tokoh. Nah, di samping saya telah hadir seorang guru, yaitu Bapak Baso Hahirullah SPD. Ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Beliau adalah seorang guru madrasah dan diharapkan kehadiran beliau ini dapat menginspirasi generasi muda sekarang. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan memberikan pertanyaan pertama, yaitu apa yang melatar belakangi Bapak untuk menjadi seorang guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih kalau persoalan menjadi pengajar atau pendidik itu dari awal sebenarnya bukanlah cita-cita. Jadi bisa dikatakan bahwa ini lebih dari mungkin takdir dari Yang Maha Kuasa, karena waktu itu saya lagi menikmati, bisa dikatakan masa-masa menganggur pasca menyelesaikan studi di Universitas di Makassar. Ya. Kebetulan memang sih di sana universitas itu memang alumninya umumnya menjadi seorang pendidik dan pengajar, tetapi kebetulan jurusan saya di situ adalah non kependidikan. Hanya saja ketika saya, seperti saya ceritakan dari awal tadi, yaitu masa-masa bisa dikatakan menganggur, itu ada tawaran masuk. Kebetulan madrasah yang ditempati oleh kakak dan kakak ipar saya yang kebetulan waktu itu mengajar, lagi lowong untuk mata pelajaran tertentu yang ditinggalkan oleh guru mapel yang bersangkutan karena lulus di ujian ASN menjadi guru. Ya, itu sejarah awalnya ya. Jadi sebenarnya sih kalau dikatakan bahwa sebenarnya sih ini lebih dikatakan bukan keterpaksaan sih, hanya saya menganggap itu adalah kadarullah dari Allah, takdir yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan itu merupakan jalan kebaikan bagi saya. Nah, kalau boleh tahu ini suka duka menjadi guru apa, Pak? Kalau bicara suka duka, tentu saja setiap profesi itu memiliki tantangan masing-masing. Setiap orang itu pernah mengalami suka duka, suka maupun duka dalam pekerjaannya. Itu pun saya. Ya, tentu saja kalau misalnya ini berkaitan dengan profesi saya yang menangani manusia ya, tentu saja anak didik. Kalau sukanya, senangnya kalau misalnya saya dapat siswa berprestasi, ngajarnya mudah, siswa paham, udah pahamnya. Ya, kalau sedihnya ya kayak misalnya kalau menghadapi siswa yang bandel, ada siswa yang itu susah sekali kalau sudah diajar berulang kali tapi tidak bisa juga. Nah, menurut Bapak itu tanggung jawab sebagai seorang guru ya, tanggung jawab terpenting seorang guru itu apa, Pak? Ya, tanggung jawab ya tentu saja yang paling utama itu kembali kepada aturan Sisdiknas itu yang tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan. Tentu saja dalam hal ini adalah anak didik kita. Mencerdaskan ini bukan saja bagaimana kita membuat moncer otaknya, tetapi bagaimana kita membangun kepribadian dia yang baik, yang santun, yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yang Pancasilais, yang beragama. Ya, kita kan tahu bahwa negara kita itu berketuhanan yang Maha Esa, mengakui agama-agama serta kepercayaan yang dianut oleh warganya. Jadi yang memotivasi Bapak sampai sekarang berprofesi sebagai guru itu apa?
Ya, yang memotivasi Bapak? motivasinya ya tentu saja itu adalah perbaikan akhlak, apalagi itu kan kalau kita mau gali secara besar, profesi guru yang mengajar dan mendidik itu adalah profesi yang sangat mulia. Ya, benar sekali Pak. Kita menjadi tangga kesuksesan orang. Eh, dengan keikhlasan kita tidak pernah menuntut siswa kita ketika sukses. Kita bangga ketika siswa kita sukses, berhasil, tanpa misalnya perlu membangga-banggakan diri bahwa saya pernah ngajar itu. Cukuplah orang menilai bahwa oh, kita sudah berupaya menjadikan seseorang itu menjadi manusia. Bagaimana kalau misalnya ada misalnya siswa kita misalnya dalam tanda kutip berkelakuan negatif, bagaimana kita mengarahkan dia agar dia kembali ke role penciptaannya, menjadi seorang yang manusia yang positif. Ya, kembali lagi kepada bahwa manusia itu kan sejak lahir itu seperti kertas putih, ya orang tuanya lah serta lingkungannya yang memberi warna. Jadi bagaimana kita itu memberikan warna yang baik kepada anak didik kita. Ya Pak, benar sekali bahwa guru itu adalah pahlawan tanda jasa. Ngomong-ngomong soal guru nih Pak ya, selain menjadi guru, apa kegiatan Bapak yang lain? Apa ya? Serasa itu kalau bersifat pribadi sih memang ya tidak terlalu banyak sih ya. Kalau misalnya kan karena saya masih tinggal sama orang tua, tentu saja saya bagaimana membantu orang tua meringankan aktivitas beliau, jadi agar beliau menjalani masa tuanya itu jadi ringan, tidak terbebani. Ya. Terus kesan Bapak dalam menjalani profesi guru itu apa Pak? Kesannya ya? Ya, kesan Pak. Jadi menurut saya itu profesi guru itu adalah profesi yang amat mulia. Dalam menjalaninya itu ya gampang-gampang susah, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Mungkin ada orang yang melihat bahwa profesi guru itu untuk saat ini adalah profesi yang menjanjikan karena katanya itu ada banyak insentif yang diberikan kepada seorang guru. Tapi bagi saya tanpa insentif itu, kalau kita menjalani sebuah profesi itu dengan ikhlas, dengan penuh pengorbanan lillahi ta'ala, itu tentu insya Allah itu yang nilai kita itu bukan manusia tetapi pencipta kita, yang maha pencipta kita. Dan tentu saja ya bolehlah saya berandai-andai misalnya kalaupun saya misalnya tidak memperoleh secara duniawi ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya akhirat nanti itu ya saya terima amal jariah. Amin ya Pak. Nah, di era sekarang yaitu pandemi COVID-19, saya ingin mendengar bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran online di era seperti ini Pak. Pembelajaran online kan kita tahu itu adalah dari segi tantangannya itu kita sudah dengar betapa banyak ada keluhan, ada beberapa tantangan yang orang kemukakan, mulai dari pengadaan itu gadgetnya, kemudian kuotanya dan lain sebagainya, kemudian lokasi tempat orang untuk melakukan PJJ itu juga harus dipertimbangkan. Misalnya ada kawasan-kawasan yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran jarak jauh dikendalakan karena kendala jaringan internet yang terbatas. Tetapi kalau saya boleh katakan bahwa PJJ ini bagi saya adalah tantangan sekaligus anugerah. Kenapa? Tantangannya itu adalah bagaimana kita para guru adaptif dengan keadaan. Kita tidak terhenti pada zona nyaman. Kalau dulu mungkin ada sebagian guru yang nyaman-nyaman saja dengan fasilitas terbatas, buku yang terbatas, dia mengajar dengan kemampuan yang ada saja. Tetapi dengan adanya ujian pandemi ini, kita semua dipaksa untuk melek teknologi, khususnya bagaimana itu para guru mengupgrade kemampuannya agar tidak ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi. Jadi kalau saya sih ya bagaimana kita jangan sampailah dikatakan bahwa termasuk orang yang gaptek teknologi.
kita mengejar ketertinggalan. Jangan sampai karena faktor usia kita mengatakan saya sudah tua, saya tidak perlu belajar lagi. Jadi dengan adanya pandemi ini memberikan motivasi bagi kita untuk terus belajar, terutama dalam hal penggunaan teknologi. Suatu hal yang saya ingin bagikan bahwa ada rekan guru yang dulunya itu nyaman saja dengan teknologi yang terbatas. Dia cukup dengan menggunakan HP yang cukup telepon dan SMS, tetapi karena adanya pandemi ini ya dia dipaksa untuk menggunakan teknologi semisal untuk menggunakan aplikasi WhatsApp yang harus didukung oleh smartphone. Jadi mau tak mau dia harus belajar menggunakan hal itu, dan itu tentu saja tantangan tersendiri yang harus dihadapinya, dimana lagi menggunakan juga teknologi lain semacam laptop, aplikasi-aplikasi pembelajaran ya. Atau gadget-gadgetnya. Iya. Sehingga dia bisa memberikan layanan pendidikan itu senyaman mungkin kepada para siswa, bagaimana meyakinkan para siswa agar bisa tetap semangat. Itu yang paling tentunya diharapkan oleh kita para pengajar. Karena kenapa, kalaupun kita mau mengajar kalau anak didik juga enggan untuk belajar ya percuma saja juga ya kalau kita melakukan pembelajaran kalau tidak kita saling mendukung. Oke Pak, nah pertanyaan terakhir saya nih Pak ya, apa pesan Bapak terhadap generasi muda yang masih menuntut ilmu di era sekarang ini? Saya rasa kalau generasi muda itu harus menggunakan segala kesempatan yang diberikan. Allah telah mengatakan kalian itu sudah berada pada zaman penggunaan teknologi yang canggih. Kalau saya bandingkan pada masa saya masih sekolah dulu, itu yang masih terbatas. Saya itu boleh dikatakan itu mungkin memang masuklah di garis-garis batas milenial ya, karena kalau saya waktu sekolah itu komputer itu masih termasuk barang yang luas, barang yang mewah. Jadi kalau ada siswa, ada teman itu yang pintar mengetik saja di itu, kayak hebat sekali ya pada masa itu. Jadi kalau menurut saya kalian para generasi milenial sekalian itu harusnya bersyukur. Yang pertama, kalian sudah diberikan kesempatan oleh Sang Maha Pencipta kita untuk hidup di masa kemudahan dengan banyaknya teknologi. Jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan bijak. Jangan disalahgunakan untuk teknologi. Tentunya sebagai seorang pembelajar menggunakannya untuk belajar, mendukung agar bagaimana kalian meningkatkan kompetensi kalian. Oke. Nah, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Baso Akhirullah SPD. Semoga statement Bapak tadi itu dapat memberikan kita inspirasi ya sebagai generasi kaula muda. Dan menurut saya sebagai generasi muda kita harus semangat dalam menjalani proses pembelajaran ya, apalagi sekarang di era pandemi ini kita harus sabar dan tekun dalam mengerjakan semua proses pembelajaran ini. Nah, sekian wawancara saya dengan beliau. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.